Hujan, pokoknya asal-usulnya ada pencahayaan, maka orang yang sholat tiap hari pasti hidupnya lebih bercahaya dan mencahayai. Betul. Kalau dia tidak percaya dan mencahayai, berarti dia bukan sholat, dia mencari keuntungan pribadi di depan Tuhan. Jadi al-amalu binniyah. Nomor 2, puasa itu lambangnya adalah air arak, bukan araknya tetapi proses peragiannya. Hatimu dari ketela yang keras menjadi tape yang lembut. Kalau orang sering berpuasa, orang sering menahan diri, tidak hanya puasa Ramadan, tapi menahan diri, ngerti apa yang harus dia katakan, ngerti apa yang harus dia katakan, jangan sampai dia mengatakan yang seharusnya tidak dikatakan, dan jangan sampai dia tidak mengatakan yang seharusnya dikatakan. Jelas ya? Kalau dia sering menahan diri seperti itu, maka dia akan menjadi lembut seperti tape. Gitu. Anda harus tahu Anda ini jenis manusia sholat, berarti Anda harus urusannya sama cahaya. Kalau Anda ini jenis karakternya puasa, berarti urusannya adalah peragian, pelembutan rohani. Kalau Anda urusannya zakat, berarti Anda air susu. Kita susu lagi. Susu itu tidak ada kambing yang menyusu susunya sendiri, dan tidak ada ibu yang menyusu susunya sendiri. Kalau tidak anaknya pasti bapaknya. Kan gitu. Kalau haji lambangnya adalah madu. Jadi orang yang tadi Rashid mempertanyakan, orang pulang haji tapi tidak bertambah kebaikan sosialnya, kan gitu. Nah, orang yang sudah haji berarti dia sudah la syarqiyah wala gharbiyah, seperti dibilang Mbah Nevi tadi itu. Dia sudah madu, disebut makanan bisa, disebut minuman bisa. Dia sudah tidak barat timur, dia sudah universal. Wong nek wis kaji kuwi orang yang sudah tidak beda-bedakan. Misalnya Pak Kapolres ini, kita nggak perlu tahu beliau Protestan, apa Katolik, apa Hindu, apa Buddha, kita nggak perlu tahu. Aslinya ini fenomena Abu Thalib. Saya tanya sama Anda, Abu Thalib Muslim apa bukan? Beda pendapat kan? Ada yang bilang tidak, dia tidak pernah bersyahadat. Lah rumah saya ini syahadat, lapor kowe ngono piye? Lah nek dia diam-diam bersyahadat, diam-diam dia sholat. Sebenarnya ini satu dalam tanda petik satu ujian dan satu fenomena cermin bagi kita semua. Yang terbaik itu kelakuannya apa identitasnya? Kelakuannya. Jadi biarkan Pak Kapolres agamanya apa itu urusan di dapur. Yang penting warungnya sehat, kan begitu. Yang penting outputnya sehat. Yang kita lihat perilakunya, hasil kerjanya, kemaslahatannya dan manfaatnya, kan gitu. Makanya saya teman sekalian agak gelisah karena orang Islam ini terlalu nyetok-nyetok ke pawone. Angger sholat sidik, kupuluan kaji, jenggoten, congklang, pokok nyetok-nyetok ke Islami. Saya ini berpakaian ini, berputih-putih ini, karena saya merasa saya masuk pesantren ngelegake atine anak-anakku. Iki ora mergo agama ora. Gusti Allah ora peduli kowe putih apa ireng apa ora ono masalah, kabeh genane Gusti Allah. Iki mergo ben caca makiyah rada legoke cakno yo gawe padha karo aku kan, ben rego atine. Dadi itu urusan kemesraan budaya dan kemanusiaan, bukan urusan agama. Kalau urusan agama kan kaosan jane ora apa-apa. Makanya saya selalu merubah-rubah kostum saya Pak Kapolres. Saya tidak pernah mau berpakaian beneran, misalnya aku nggak gamis, mudar po. Aku nggak rok dawa kae. Ya terus njur kene tak kayak selempang, ubel-ubel ban Vespa putih ya. Terus bagaimana dong hubunganku sama engkau? Aku nanti mampir warung lucu loh. Monggo aku mampir warung mesti ngene ta aku mangan. Loh, saya berpakaian biasa supaya aku dekat kepadamu anak-anakku semua. Kan begitu. Supaya engkau tidak segan-segan. Tapi ya kebangetan kadang-kadang. Meluk saya tidak segan-segan. Sembarang wis wani karo aku kabeh wong wis. Oh, pokoknya konangan sidik ini nang toilet di airport ini wis foto salaman. Pokoknya orang entek wis. Dan saya saya merasa senang karena saya dekat. Anda dekat sama saya, Anda tidak takut sama saya. Nek Gus Dur mbiyen liwat kowe wani apa? Gus Dur, rawani to? Rawani nek karo aku canon ngono kae. Sehat, sip. Horas. Gitu. Jare Kanjeng Nabi dikongkon berpakaian seperti orang yang paling miskin di antaramu, kan begitu.
Lah aku iki nggawe pakaian rada apik iki ditukokke jamaah ya. Tapi saya tidak pernah punya pakaian yang bagus terbaik seperti ini. Jadi saya tuh bingung nek undangan manten, undangan birokrasi ngono kae saya bingung pakaian saya karena aku duwene wis ngene iki tok, gitu ya. Dan tidak pernah pakai sepatu. Dan aku nggak sepatu pisan di foto viral. Yo cak nun sepaton modar. Iya. Nah, teman-teman ini kita ini sering mendramatisir. Begitu aku sandalan terus sandal itu digedek-gedekke, sandal lebih hebat dari sepatu, gitu kan? Ngono. Apa sithik gumun, apa sithik digedek-gedekke. Kita ini lebay, kita ini huluwun kata Al-Qur'an, berlebihan segala sesuatu, memuja berlebihan, membenci berlebihan. Dan sekarang itu kita berada dalam situasi kalap di Indonesia. Yang benci terlalu benci, yang cinta terlalu cinta. Mari kita kembali ke tawassut. Kita kembalikan ke tengah-tengah di antara kita. Cinta ya cinta, tapi pada objektivitasnya gitu ya. Jadi hiduplah di Katulistiwa. Jangan terlalu hidup di kutub utara maupun selatan karena tidak bisa kamu berumah di kutub. Yang bisa adalah berumah di sekitar Katulistiwa. Kenapa orang sekarang pikirannya satu kutub selatan, satu kutub utara, akhirnya bertengkar satu sama lain. Dan saya tidak pernah mau ke utara maupun ke selatan. Semua saya terima kok. Anies saya terima, musuhnya Anies saya terima, Menteri Agama saya terima, Luhut saya terima, semua saya terima. Dan Anda tidak usah curiga sama saya, rumah sama aku bisa dikendalikan sopo-sopo. Saya tidak bisa dikontaminasi oleh siapapun sejak saya umur 4 tahun. Ora iso aku mempengaruhi aku. Coba Gusti Allah. Wong tuaku tak tinggal, tak kunci lawange, tak obong. Mergo aku dinesoni, coba. Jadi wong tuaku ya gede-gede kecil wis ngerti lah pokoknya bocah iki ben wae. Rasa dipenggak, rasa dipenging gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menegaskan, memberi garis baris kepada Pak Kapolres bahwa kebenaran memang bukan milik kita. Kita itu mencari kebenaran karena tidak pernah kebenaran ada di dalam diri kita. Begitu kita dikasih Tuhan, kita taruh dalam hati dan pikiran kita, keluarnya jangan kebenaran, keluarnya kebijaksanaan. Kalau yang kita keluarkan kebijaksanaan, makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan bil hak, bukan bil khair, bukan bil ma'ruf, tapi bil hikmah. Keluarnya harus bijaksana. Ono bocah belong, nek cara kene piye Mas? Belong to sing njur mengkilap nek kono sing iki lho. Terus diceluk mat belong ngono to. Ono bocah merongos. Terus kowe bocah ngos nanti ngos. Apik ora kowe? Jadi tidak semua yang kita ketahui sebagai kebenaran boleh kita omongkan. Saya sering kasih contoh sangat sederhana. Seorang anak umur 2 tahun mulai bisa ngomong, tanya sama ibunya, Bu, saya dulu keluar dari perut ibu lewat mana? Apakah ada seorang ibu yang menjawab dengan kudus dan jujur? Kan harus bohong. Dan itu kebohongan yang baik. Mosok ibu gini ya ora no, ya pasti kok gini. Ibu saya dulu bilang kok kelek kan gitu. Karena saya nanya terus, dari mana saya dulu keluarnya, kan kita misterius. Dari mana? Ibu bilang dari kelek. Terus aku bayangke bertahun-tahun kok iso ya lewat kelek gitu. Jadi kuncinya Pak Kapolres, yang kami lakukan adalah bijaksana, hikmah ya. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu double kata-katanya pitik dan ayam. Sebenarnya kebijaksanaan adalah hikmah, hikmah adalah kebijaksanaan, tapi apa-apa Indonesia itu keliru tidak masuk neraka karena niatnya baik kan gitu kan. Gitu ya, enggak apa-apa. Oke. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Pak Kapolres sudah memberikan tausiah yang sangat bagus. Assalamualaikumnya juga khusyuk ya toh. Dan itu hanya di Indonesia. Nanti kalau sampai ketemu teman-teman lain mungkin dianggap haram. Bukan orang Islam kok ngomong assalamualaikum. Terus kalau ada orang Kristen kok bilang assalamualaikum, kita tidak boleh jawab gitu toh. Lu bagaimana sih? Ya yes piye to wong-wong jare arep rahmatan lil alamin. Itu kan soal kebudayaan, soal sopan santun. Apakah kalau kamu kawin, umpamanya ya, kamu kawin sama pelacur umpamanya, kira-kira saya setuju enggak? Enggak, saya kalau berpikir
Demi kepentingan kamu, kok kamu kawin sama pelacur sih? Kan tidak setuju toh? Wong mahasiswi aja banyak yang suka sama kamu, kok kamu sama pelacur? Tapi ketika kamu mengundang saya resepsi, saya datang enggak? Saya datang. Apakah saya datang ke resepsimu itu harus setuju kepada istrimu? Kan enggak. Apakah kalau saya datang ke acara Natal saya harus setuju sama ideologi Natal dan teologi Natal? Kan ora. Wong ki wong duwe gawe. Apa njur aku teko nang kowe iki piye karepmu? Kawin karo lontai piye karepmu? Kan enggak mungkin begitu dong. Meskipun itu benar, tetapi tidak boleh ngomong gitu. Anda tahu Cak Nur Kholis Majid? Almarhum. Ketika dia ngeletak, ya saya bawa temen mijitin dia sampai 1,5 jam dia bisa berdiri, bisa merasakan legi, asin, dia gembira sekali. Tapi ketika dia ngeletak sehari sebelumnya itu dia didatangi oleh beberapa tokoh Islam. Terus iki lumpuh Cak Nur iki, terus sing teko ini, Cak Nur, sampean ini memang harus bertobat. Wong loro iki kan ngono. Kalau sampean tidak bertobat tidak akan sembuh. Sampean syahadat lagi, ngono kuwi. Wah, ampuh tenan kita. Aku ndelok rekaman iki, rekaman videonya. Tak goleki wong iki. Tak goleki. Dilalah ketemu ning airport tak cekel gulune. Kowe ya apane Gusti Allah, ponakan apa besan ngono aku. Loh aku tenang Dek, saya orang lapangan. Artinya kalau saya bilang gitu saya gitu betul. Saya urusan sama perang sampit, saya urusan sama bermacam-macam situasi di lapangan termasuk gedung Ombo dulu buru-buruan karo tentara karo polisi. Polisi Orde Baru tapi ya bukan polisi sekarang. Sekarang kan saya sama Gus Dur pernah dikejar polisi Pak di Jember. Karena Gus Dur dilarang masuk Jember, saya, Cak Nun, jadi Gus Dur sama Cak Nun tidak boleh acara di Jember. Tapi saya dan Gus Dur tetap datang dan spanduknya tetap ada. Selamat datang Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Bapak Emanuel Najib. Lancar acara. Karena polisi tidak tahu bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur. Dan tidak tahu Emanuel Najib adalah Cak Nun. Selesai acara, kami pulang ke Surabaya dikejar sama rombongan polisi. 2 mobil, duit. Gus, arek-arek ngubri lah boy. Sebab baca. Gus, ikin terus ngubur arek-arek. Setelah 3 kali, leren jadi takoni lapor arek ini. Terus kita berhenti, polisinya di belakang juga berhenti, aku mudun. Lapor rek. Ngubur-ngubur lapor kene. Mboten kajengi salaman. Dobol langit. Kene iki wis tegang-tegang. Jadi saya sama polisi itu deket Pak dari dulu, terutama yang di bawah-bawah. Saya ditangkep karena salah jalan yang nyetiri saya, Yono anak Jember. Ditangkep polisi langsung dimasukin ke kantor Polres. Terus Yononya ditarik masuk dan tidak keluar-keluar. Karena waktu lumpur awal-awal itu jalan tidak karu-karuan ditangkep. Terus saya Yono kok ndak keluar-keluar, aku singitan ning jero mobil kan ra penak karo kanca-kanca polisi nek ketok aku nggur piye kan gitu. Aku singitan ning mergo suwe banget selak acarane telat ning Jember, aku metu. Begitu aku nang mobil, polisi di depan siap, Cak. Mau kemana? Kita kawal ngono keto. Wah, akhirnya malah Yono ditokke terus saya dikawal pakai tweet mobil itu, dan saya tidak di mobil yang saya tumpangi, saya disuruh naik di foragernya Pak. Piye yang terus aku jadi ini sopir polisi lagi, terus komandannya di belakang, terus saya terus sampai jalan ngene lho Cak, aku rada kangelan karo bojoku, ternyata konsultasi ya. Jadi saya itu ya Allah bahagia karena saya bersaudara dengan semua orang, bersaudara dan mereka percaya sama saya. Aku metu bandara, nggawa tas, dukuk-dukan, hampir tiap hari aku mlebu metu bandara. Terus ana arek di glok, deklik, cak, aku datangi. Bojoku selingkuh Cak, kudu ya apa aku? Gitu kan. Saya harus jawab masalah segede itu sambil jalan ke mobil. Terus ini kan seharusnya kan konsultasi panjang, 400.000 1 jam. Aku kudu jawab karena sebentar lagi kan masuk mobil, mobilnya kan tidak boleh parkir Pak depan bandara kan, hanya drop gitu. Terus aku langsung milih lanang tak bijaksana.
Nek bijaksana memaafkan, meneruskan. Nek lanang, tapi yang ngomongnya ngono, milih lanang tapi bijaksana. Wes, aku mlebu mobil. Dan dia cukup cerdas. Besoknya saya kembali dari acara masuk airport lagi, deklik tekom nih, cak lanang. Beres masalah coba. Hanya dengan 3 kata tuh, milih lanang bijaksana. Sisuke cak lanang, gitu kan. Itu bahagia banget aku. Ya Allah, iki nek aku gelem profesional. Wah, duitku kayak tenan gitu untuk aku.